dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI Komisi 2 pada hari ini sebagai berikut. Bapak kenalkan diri Bapak dulu. Yang pertama, Ya. bahwa Provinsi Papua Selatan merupakan, mohon izin, nama kami Apollo Savanpo, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Hadir bersama kami pada saat ini Bapak Bupati Kabupaten Merauke melalui virtual meeting. Kemudian Coba dicek mana. Pak Bupati Merauke, dipersilakan. Siap, selamat siang. Ya, ya. Lanjut Pak Gubernur. Kemudian dari MAPI dihadiri oleh asisten. Kemana bupatinya Pak? Bupatinya masih di Jogja, Pak. Ngapain? Menurut informasi beliau ada MOU dengan UGM. Oh, itu cepat sekali MOU-nya. Kemudian Mana yang mewakili mana? Kemudian Pak Mana Bupati, yang mewakili mana? Jangan-jangan Bupati sudah MAPI? diwakili nggak ada orangnya lagi. dipersilakan dari Kabupaten MAPI. Ya, saya mau nguji aja Pak Gubernur diikuti nggak sama kepala daerah di bawahnya gitu. Nah. Saya dengan Pak Gubernur sama, kita dulu dosen Pak. Jadi ini ujian bagi Bapak. Coba dicek dulu. Mana MAPI mana? Kabupaten MAPI. Nggak ada Pak, nanti ditertibkan Pak ya. Baik, Lanjut, terima Pak. kasih Pak Ketua. Yang kedua untuk Kabupaten Asmat, sedang buka musrenbang tadi baru menyampaikan. Waduh, lanjut. Dan Bupati MAPI ini yang Bovendigul ini yang PSU, Pak Ketua. 4 saja tempat Bapak. 4 saja. kabupaten Bapak Ketua. Silakan Pak. Mohon izin melanjutkan Pak Ketua. Next slide. Provinsi kami, Provinsi Papua Selatan merupakan provinsi ke-35 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 14 2022 dan terdiri dari 4 kabupaten. Selanjutnya mohon izin dalam upaya percepatan pembangunan pada awal pembentukan DOB di wilayah Papua, pemerintah pusat melalui Kemendagri telah menetapkan 12 roadmap sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wamen tadi dan sudah kami ikuti dan sudah hampir mencapai 100%. Next slide. Kemudian pembentukan perangkat daerah di Provinsi Papua Selatan telah terbentuk 22 perangkat daerah melalui Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Papua Selatan. Next slide. Hingga saat ini Pemprov Papua Selatan telah memproses pengalihan pegawai sebanyak 1.281 orang dan seluruh ASN ini berasal dari 4 unsur. Yang pertama adalah pelimpahan dari kementerian lembaga. Yang kedua adalah pelimpahan atau relokasi dari provinsi induk, Provinsi Papua. Yang ketiga adalah pelimpahan atau relokasi dari provinsi 4 kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan. Dan yang keempat adalah usul mutasi atau perpindahan perseorangan. Dan saat ini kita sudah melaksanakan penerimaan CPNS Pemprov Papua Selatan tahun 2024 dan yang sudah dinyatakan lulus adalah 797 orang. Next slide. Dapat kami laporkan juga kepada Bapak Ketua, para pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI bahwa berkaitan dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama telah terbentuk 100 pejabat administrator dan 251 pejabat pengawas yang kita sudah lantik pada tanggal 4 April 2023. Kemudian 9 pejabat pimpinan tinggi Pratama hasil job fit yang kita lantik pada tanggal 12 Juli 2023 dan 1 pejabat tinggi Pratama hasil job fit yang dilantik pada tanggal 10 Oktober 2023 serta 21 pejabat pimpinan tinggi Pratama hasil seleksi yang dilantik pada tanggal 13 November 2023. Bahwa pada saat ini ada 5 jabatan tinggi Pratama yang masih kosong dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, 2 jabatan telah dilaksanakan seleksi tapi menunggu pertimbangan teknis dari BKN. Selanjutnya 1 jabatan kosong karena pejabatnya meninggal dunia dan 1 jabatan yang kosong karena mengundurkan diri untuk mengikuti pilkada serentak serta 1 jabatan yang kosong karena memasuki batas usia pensiun. Next slide. Selanjutnya kami laporkan untuk APBD Provinsi Papua Selatan tahun 2022
awal pembentukan provinsi sebesar 23 miliar yang bersumber dari dana hibah 4 kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan. Kemudian tahun 2023 APBD Provinsi Papua Selatan sebesar 1,7 triliun dan pada tahun 2024 sebesar 2,2 triliun dan pada tahun 2025 ini APBD Provinsi Papua Selatan sebesar 1,7 triliun. Next slide. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, kami telah memfasilitasi pembentukan MRP dan telah dilantik 33 anggota pada tanggal 6 November 2023 oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri. Next slide. Telah difasilitasi pelantikan anggota DPR Provinsi Papua Selatan masa jabatan 2024-2029 hasil pemilihan umum tahun 2024 dan pelantikan DPRK masa jabatan 2024-2029 hasil pemilihan umum tahun 2024 pada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Bovendigul. Next slide. Selanjutnya, selain DPRP dan DPRK hasil pemilihan umum, Pemprov Papua Selatan juga telah melakukan seleksi DPRP dan DPRK masa bakti 2024-2029 melalui mekanisme pengangkatan dan telah ditetapkan calon terpilih dan calon tetap. Next slide. Untuk progres penyerahan aset juga sudah kami laksanakan BAST atau berita acara serah terima pada tahap pertama sebesar 150 miliar dan BAST tahap kedua nanti dilaksanakan pada paling lama pada bulan September 2025. Next slide. Kemudian untuk RT/RW prosesnya sudah dilaksanakan, tinggal menunggu pembahasan dan penetapan melalui paripurna DPR Provinsi. Next slide. Kemudian untuk persiapan sarana dan prasarana pemerintahan, juga kita sudah memenuhi 8 readiness criteria atau kriteria kesiapan yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR untuk melaksanakan pembangunan fisik dan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden. Next slide. Kemudian untuk persiapan dan pembangunan Sarpras pada saat ini sedang berjalan. Yang pertama adalah pembangunan rumah susun, kedua pembangunan rumah khusus, ketiga penyiapan lahan, dan untuk kantor gubernur, kantor DPR, dan kantor MRP sudah dikontrak pada bulan November 2024. Selanjutnya mohon bantuan Bapak Ketua, para pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI untuk pelaksanaannya dapat dipercepat. Next slide. Kemudian untuk Sarpras yang lain sudah kita lakukan pembangunan tower SPAM atau sistem penyediaan air minum untuk perkantoran di pusat pemerintahan. Next slide. Dan juga pembangunan jalan dan jembatan menuju pusat pemerintahan yang dilakukan pada tahun 2023 dan 2024 melalui pembangunan jalan provinsi. Next slide. Selanjutnya untuk rekapitulasi pembangunan pusat pemerintahan dalam rencana anggaran 712 miliar untuk pembangunan kantor gubernur, kantor DPR, dan kantor MRP dilakukan oleh pemerintah pusat, dan pembangunan sarana prasarana yang lain melalui APBD Provinsi Papua Selatan tahun 2023 dan 2024 sebesar 92 miliar. Next slide. Kemudian pilkada serentak 2024 juga kita sudah laksanakan di tingkat provinsi maupun 4 kabupaten, semuanya berjalan dengan baik. Hanya melalui keputusan Mahkamah Konstitusi, Kabupaten Bovendigul akan melaksanakan pemungutan suara ulang pada bulan Agustus 2025. Next slide. Selanjutnya Bapak Ketua, mohon izin melaporkan untuk dana otsus di baik berupa blok grant yang 1% maupun spesifik grant untuk Kabupaten Merauke sebesar 101 miliar untuk blok grant dan spesifik grantnya 135 miliar. Selanjutnya Kabupaten Bovendigul blok grant 76 miliar dan spesifik grantnya 88 miliar. Sedangkan Kabupaten Mapi blok grant sebesar 97 miliar, spesifik grantnya 110 miliar. Selanjutnya Kabupaten Asmat blok grant 106 miliar dan spesifik grant 130 miliar. Untuk Provinsi Papua Selatan, blok grant yang 1% sebesar 163 miliar dan spesifik grant 1,25% sebesar 200
miliar. Jadi total keseluruhan untuk seluruh kabupaten dan provinsi di Papua Selatan sebesar 546 miliar untuk blok Kren, sedangkan untuk spesifik realnya sebesar 667 miliar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gubernur Papua Selatan. Selanjutnya saya persilahkan